Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya dengan channel Ricky Riandi. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang peminatan ke Syah Bandaran. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Ricky Riandi, NIP 541811112215. Prodi Teknologi Penangkapan Ikan atau TPI semester 7. Dosen pembimbing yaitu Kep Ahmad Saputra. Kali ini saya masih menempuh pendidikan di Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta yang berletakkan di Pasar Minggu. Ya, pengertian Sabandar di Pelabuhan Perikanan. Seperti yang telah kita ketahui, Sabandar di Pelabuhan Perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di Pelabuhan Perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran. Ruang lingkup Permen Kapri nomor 3 tahun 2013, yaitu yang pertama pengangkatan dan penempatan, ketugas dan wewenang, pelaksanaan tugas dan wewenang, serta identitas sarana dan prasarana fungsional. Ya, telah kita ketahui tugas wewenang Sabandar, yaitu ada 18 yang akan saya bahas di slide selanjutnya. Pelaksanaan tugas dan wewenang. Yang pertama, mengatur kedatangan kapal perikanan. Sabandar di Pelabuhan Perikanan mengatur kedatangan kapal perikanan berdasarkan pemberitahuan rencana kedatangan dari nakoda atau pemilik kapal. Pemberitahuan disampaikan paling lama 48 jam bagi kapal perikanan yang bendera asing atau 2 jam bagi kapal perikanan bendera Indonesia sebelum kapal perikanan memasuki pelabuhan perikanan. Selanjutnya itu memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan. Sabandar di Pelabuhan Perikanan memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan setelah kapal perikanan sandar atau tiba di Pelabuhan Perikanan dan nakoda telah menyerahkan dokumen kapal perikanan. Menerbitkan surat tanda bukti laporan kedatangan kapal perikanan. Sabandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan setelah dokumen kapal perikanan dinyatakan lengkap dan sah. Selanjutnya mengatur keberangkatan kapal perikanan. Sabandar di Pelabuhan Perikanan mengatur keberangkatan kapal perikanan berdasarkan pemberitahuan rencana keberangkatan kapal perikanan dari nakoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan. Menerbitkan surat tanda bukti keberangkatan kapal perikanan. Sabandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan surat tanda bukti lapor keberangkatan kapal perikanan setelah nakoda menyerahkan dokumen kapal perikanan. Yang keenam yaitu menerbitkan surat persetujuan berlayar. Nakoda atau pemilik kapal perusahaan untuk mendapatkan SPB harus mengajukan permohonan kepada Sabandar di Pelabuhan Perikanan setelah kapal perikanan siap berlayar dengan melampirkan persyaratan. Yang selanjutnya yaitu memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan. Pemeriksaan teknis dan nautis kapal perikanan dan alat tangkap penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan antara lain yaitu kesesuaian alat tangkap penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, palka ikan dan jenis mesin pendingin, stiker barcode, kelaikan kapal perikanan dan teknis permesinan dan lain-lain. Selanjutnya yang ke-8 yaitu memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut. Sabandar Pelabuhan Perikanan memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut antara pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dengan nakoda dan ABK. Apabila pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan tidak membuat perjanjian kerja laut dengan nakoda dan ABK, Sabandar di Pelabuhan Perikanan menerbitkan daftar nakoda dan ABK. Yang 9 yaitu memeriksa logbook penangkapan ikan. Pemeriksaan logbook penangkapan ikan meliputi data kapal perikanan, data alat penangkapan ikan, data alat penangkapan ikan, data operasi penangkapan ikan, dan data ikan hasil tangkap. Selanjutnya 10 mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan. Sabandar di Pelabuhan Perikanan mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan. Setiap kapal yang berada di Pelabuhan Perikanan harus mematuhi peraturan dan melaksanakan petunjuk serta perintah Sabandar di Pelabuhan Perikanan. 11 mengawasi pemanduan. Pengawasan pemanduan meliputi pelaksanaan pemanduan di perairan yang dilakukan pemanduan, pengawasan keselamatan dan pemanduan dan penerbitan pelayanan pemanduan dengan mengupayakan penanggulangan hambatan operasional. Yang ke-12 yaitu mengawasi pengisian bahan bakar. Pengawasan pengisian bahan bakar dilakukan dengan mengawasi kesesuaian penerima dengan rekomendasi dari kepala Pelabuhan Perikanan dan mengawasi kesesuaian jumlah dengan ukur kapal dan kekuatan mesin. 13 mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan. Sabandar Pelabuhan Perikanan mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas Pelabuhan Perikanan yang terkait dengan keselamatan operasional kapal perikanan. Fasilitas Pelabuhan Perikanan yang terkait dengan keselamatan operasional perikanan meliputi dermaga, kolam, rambu-rambu, alur pelayaran, jeti, mercusuar, menara pengawas, dan breakwater. 14 melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan. Sabandar
di pelabuhan perikanan melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan sebagai tindakan awal operasi pencarian dan penyelamatan terhadap musibah, pelayaran serta memberikan bantuan terhadap bencana dan musibah lainnya di pelabuhan perikanan. 15. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan. Sabda di pelabuhan perikanan memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran pelabuhan perikanan dengan cara meminimalkan risiko pencemaran dan kebakaran. Sabda di pelabuhan perikanan yang telah memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran pelabuhan perikanan dituangkan dalam berita acara yang dilaporkan kepada Kepala Pelabuhan Perikanan. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim. Sabanda di Pelabuhan Perikanan mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim sebagai upaya mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran. 17. Memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan. Sabanda di Pelabuhan Perikanan memeriksa persyaratan pengawakan kapal perikanan dengan memeriksa kesesuaian antara nahkoda dengan ABK dengan dokumen identitas pelaut kapal perikanan, sertifikasi kompetensi nahkoda dan ABK, dan daftar nahkoda dan ABK. Selanjutnya yang 18 yaitu memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan. Sebenarnya pelabuhan perikanan memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan setelah kapal perikanan melakukan pembongkaran ikan hasil tangkapan. Sertifikat ikan hasil tangkapan merupakan surat yang menyatakan asal-usul ikan dari Kepala Pelabuhan Perikanan. Pemeriksaan sertifikat dilakukan dengan cara melihat keaslian dan keabsahan sertifikat ikan hasil tangkapan dengan dokumen yang dinotifikasi ke negara tujuan. Selanjutnya masuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang logbook penangkapan ikan, pemantauan di atas kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan, inspeksi, pengujian, dan penandaan kapal perikanan, serta tata kelola pengawakan kapal perikanan. Bab 1 Pasal 1 ayat 73. Syahbandar adalah pejabat pemerintah yang di pelabuhan yang diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran dan memiliki kewenangan tinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pelayaran. Selanjutnya ayat 74. Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah pejabat pemerintah yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran. Pasal 14 ayat 1. Syahbandar di pelabuhan perikanan, petugas logbook penangkapan ikan, otoritas di pelabuhan pangkalan atau otoritas di sentra nelayan setelah menerima logbook penangkapan ikan yang diisi melakukan pemeriksaan logbook penangkapan ikan, yaitu meliputi kesesuaian antara alat penangkapan ikan yang digunakan dengan jenis ikan hasil tangkap, kesesuaian hari melaut dengan jumlah setting, dan kesesuaian lokasi penangkapan ikan. Ayat 2. Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak sesuai, Syahbandar di pelabuhan perikanan, tugas logbook penangkapan ikan, otoritas pelabuhan pangkalan atau otoritas sentra nelayan meminta penjelasan dan klarifikasi dari nahkoda atau nelayan kapal penangkapan ikan terkait ketidaksesuaian data logbook penangkapan ikan. Ayat 3. Apabila penjelasan dan klarifikasi dari nahkoda atau nelayan penangkapan ikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 tidak dapat diterima, otoritas pelabuhan pangkalan atau otoritas sentra nelayan menerbitkan surat persetujuan pembongkaran ikan dengan kewajiban perbaikan logbook penangkapan ikan oleh nahkoda atau nelayan sebelum kapal penangkapan ikan meninggalkan pelabuhan pangkalan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan. Seperti yang telah didengarkan, itulah tadi penjelasan tentang tugas dan wewenang Syahbandaran serta peraturan pemerintahan Syahbandaran. Terima kasih. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk memenuhi tugas sebagaimana yang telah disampaikan oleh